Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan SKB Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-8, yaitu pengelolaan kinerja TI sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RI tahun 2024. Sekilas terkait dengan pengelolaan kinerja TI. Pengelolaan kinerja TI adalah proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan pemantauan, pengukuran, analisis, pelaporan, dan peningkatan kinerja sistem TI. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan kinerja TI yang pertama adalah pemantauan, yaitu melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja sistem TI, termasuk ketersediaan, kapasitas, keamanan, dan efisiensi. Aspek yang kedua adalah pengukuran, yaitu mengukur kinerja TI menggunakan metrik yang relevan, seperti waktu aktif sistem, waktu respon, dan tingkat kepuasan pengguna. Aspek yang ketiga adalah analisis, yaitu menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang perbaikan. Aspek yang keempat adalah pelaporan, yaitu menyampaikan informasi kinerja TI kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek yang kelima adalah perbaikan, yaitu melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja TI berdasarkan hasil analisis. Kerangka kerja yang dapat digunakan dalam pengelolaan kinerja TI yang pertama adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu memberikan panduan best practice untuk pengelolaan layanan TI. Yang kedua adalah COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology, yaitu kerangka kerja untuk tata kelola TI yang mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, pengadaan, implementasi, pengiriman, dan pemantauan layanan TI. Yang ketiga adalah balance scorecard, yaitu kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Berikutnya adalah manfaat dari pengelolaan kinerja TI. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya TI. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja TI. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan TI. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Lanjut pada soal yang pertama. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan produktivitas karena seringnya terjadi downtime pada sistem ERP. Tim TI telah melakukan pemantauan dan menemukan bahwa masalah utama terletak pada server database yang overload. Manakah langkah perbaikan berikut yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut dalam jangka panjang? A. Menambah kapasitas RAM server database. B. Melakukan restart server database secara berkala. C. Memindahkan sebagian data ke server lain. D. Mengganti server database dengan spesifikasi yang lebih tinggi. E. Mengoptimalkan query database dan melakukan tuning aplikasi. Jawaban yang tepat adalah E. Mengoptimalkan query database dan melakukan tuning aplikasi. Karena dengan mengoptimalkan query database dan melakukan tuning aplikasi ini dapat menangani akar masalah dengan meningkatkan efisiensi aplikasi dan database, sehingga dapat mengurangi beban server. Lanjut pada soal yang kedua. Sebuah organisasi menerapkan sistem monitoring untuk melacak kinerja aplikasi kritikal. Sistem ini menghasilkan data yang sangat banyak setiap harinya. Manakah pendekatan yang paling efektif untuk menganalisis data tersebut dan mendapatkan insight yang berguna? A. Menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel. B. Membuat grafik sederhana untuk setiap metrik. C. Menggunakan teknik data mining dan machine learning. D. Melakukan analisis statistik deskriptif. E. Membuat laporan harian yang berisi ringkasan data. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan teknik data mining dan machine learning. Karena
Teknik data mining dan machine learning ini dapat mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan memberikan prediksi. Lanjut pada soal yang ketiga. Dalam konteks pengelolaan kinerja TI, apa perbedaan utama antara KPI dan KRI? Atau Key Performance Indicator dan Key Risk Indicator. A. KPI berfokus pada pencapaian tujuan, sedangkan KRI berfokus pada potensi risiko. B. KPI bersifat kualitatif, sedangkan KRI bersifat kuantitatif. C. KPI digunakan untuk monitoring, sedangkan KRI digunakan untuk evaluasi. D. KPI lebih penting daripada KRI. E. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Jawaban yang tepat adalah A. KPI berfokus pada pencapaian tujuan, sedangkan KRI berfokus pada potensi risiko. Karena KPI ini mengukur keberhasilan, sedangkan KRI atau KRI mengukur kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, yaitu potensi risiko. Lanjut pada soal yang keempat. Sebuah instansi pemerintah ingin mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja TI mereka. Manakah dari model berikut yang paling tepat digunakan untuk melakukan penilaian tersebut? A. ITIL versi 4, B. COBIT 2019, C. ISO IEC 20000, D. Capability Maturity Model Integration atau CMMI, E. PMBOK. Jawaban yang tepat adalah D. Capability Maturity Model Integration atau CMMI, yang mana model ini dirancang khusus untuk menilai kematangan proses dalam organisasi, termasuk proses pengelolaan kinerja TI. Lanjut pada soal yang kelima. Dalam era cloud computing, bagaimana pengelolaan kinerja TI berbeda dibandingkan dengan pengelolaan TI tradisional? A. Lebih fokus pada pemantauan infrastruktur fisik. B. Lebih bergantung pada metrik yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. C. Lebih mudah karena kompleksitas infrastruktur berkurang. D. Tidak ada perbedaan yang signifikan. E. Pengelolaan kinerja TI tidak relevan dalam era cloud computing. Jawaban yang tepat adalah B. Lebih bergantung pada metrik yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Nah, pengelolaan kinerja TI ini dalam suatu organisasi perlu memanfaatkan metrik dari penyedia cloud dan melengkapinya dengan metrik internal. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.